Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nafa. Semoga beliau yang membaca maupun kita sama-sama yang mendengarkannya sama-sama dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti. Insyaallah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sabtian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Siapa lagi Bu? Termasuk kita ya, mudah-mudahan kita yang diri termasuk orang-orang yang mendapatkan juga sholawat yang kita juga mendapatkan keutamaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu ada mati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, apanya yang luar biasa Bu? Biasa di luar. Alhamdulillah, ibu sehat ya Bu? Ya, ibu bahagia. Ya. Ya, saya bahagia gitu ya. Saya sehat ya. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan ada yang masuk ke wajahnya saya kenal, tapi nama lupa-lupa pula cuman. Semoga wajah yang kita tatap ini nanti juga di akhirat insyaallah kita bersama bertatapan ya Bu. Karena salah satu nanti kenikmatan di surga itu duduk di badai-badai dan saling bercerita. Sebelah ngobrol. Ini dia di Mutiara, dia bersama gitu ya. Ketemu di dalam surga Allah SWT. Ibu-ibu yang dapat ya Allah, alhamdulillah ya, setelah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga kirimkan doa-doa kita yang kepada orang tua kita, khususnya sudah tiada. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Kita doakan semua masyarakat kita, wal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Jadi amin ya rabbal alamin. Ketika kita mengirimkan doa kepada orang yang meninggal, ternyata itu insyaallah sampai ya. Mudah-mudahan khusus juga orang tua kita dilapangkan barzahnya, dijadikan taman-taman surga, raudatul jinan ya, dan kita semua bertemu kembali dengan orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini temanya tentang keluarga. Ya, saya diamanahkan seperti itu. Kalau keluarga kita ingat di Al-Quran dalilnya, dan ibu-ibu juga insyaallah sudah mengingat dan menghafal ini. Kita coba dulu tes. Tentang
Awas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sambung ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Ramadan ku tiba. Kalau tentang keluarga, ku juga. Apa kunya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ingat ya. Itu ayat untuk keluarga. Artinya apa bagian depannya? Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka kita semua, khusus ya, yang hadir juga yang di rumah, kita dipanggil oleh Allah. Ya, perintahnya apa? Ku anfusakum, jagalah. Anfus itu diri sendiri, jagalah dirimu ya. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naro, dari api neraka. Ini perintah menjaga keluarga. Jadi ini perintah dari Allah SWT ya, agar selamat dari siksaan api neraka. Artinya kita terancam kelak di akhirat Allah akan memberikan ya, siksaan bagi orang-orang yang tidak menjaga diri dan tidak menjaga keluarga. Ya. Nah, siksaan seperti apa yang ada pada ayat tersebut? Siapa ingat surah apa ayatnya? Berada di mana? Surat Surat At-Tahrim. Ayat berapa? Ayat di HP bukan. At-Tahrim ayat 6 ya. Ini perintahnya. Kalau penggalan ayat di awal insya Allah sering kita dengar ya, tapi ayat ini belum selesai Ibu. Masih ada sambungannya. Wa ahlikum naro. Sambungannya wa quduhan nas wal hijarah. Naro, neraka itu bahan bakarnya nas apa? Manusia. Hijarah, hajar, aswad apa? Batu hitam dan aswad. Hijarah di sini bahan bakarnya manusia dan batu. Disebutkan ada Allah. Ya, kalau bahan bakar kompor di rumah apa? Sudah masuk gas, sampai lampu mulai gas. Masih minyak tanah kan? Minyak tanah oh ada. Alhamdulillah saya jual ya. Masih minyak tanah. Dan neraka itu bahan bakarnya bukan apa yang kita pakai itu. Yang dulu pernah dipakai Tarzan. Tarzan dulu kalau membakar pakai apa? Batu digosok-gosok, keluar api, dihubungkan dengan daun-daun jerami dan sebagainya sehingga menjadi api yang menyala. Jadi tidak salah ya orang zaman dulu pakai batu, karena memang itu bahan bakarnya. Ya. Api yang ada di dunia ini pun sejarahnya adalah sedikit dari api neraka yang diturunkan ke bumi. Ya, karena bisa kita pergunakan. Nah, bahan bakar itu nanti yang terjadi di dalam neraka, ya. Alaiha, itu ya. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masih panjang sambungan ayatnya, ya. Dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu penjaga api neraka. Siapa nama malaikatnya? Penjaga api neraka? Malaikat? Biasanya kalau surga ingat kawannya surga, penjaganya siapa? Ridwan. Ya, Kakak Ridwan ya Bu. Kalau neraka? Ternyata malaikat ini keras, kasar, dan tidak pernah menolak perintah Allah. Orang-orang yang masuk neraka itu dilayani dengan kasar oleh malaikat ini, ya. Dan itulah pelayan yang menyambut manusia yang masuk neraka, ya. Jadi ibu-ibu dapat Allah,
Kondisi nanti di akhirat ini bukan kondisi yang main-main, bukan kondisi yang biasa saja. Ini adalah kondisi yang nyata, ya, dan akan dihadapi oleh semua kita. Saya, ibu, belum ada yang menjamin, ya, bahwa terbebas dari neraka. Tidak mungkin gitu ya, tidak merasakan neraka. Kok bisa bu? Karena memang berat nih. Coba lihat di ayat berikutnya, ya. Ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya. Wahai orang kafir, janganlah kamu mengungkapkan alasan pada hari ini, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Di hari kiamat, di yaumil hisab, ya, tidak ada lagi alasan yang bisa diberikan oleh orang-orang kafir. Yang bisa diberikan alasan itu orang-orang muslim. Ya Allah, suamiku mau masuk surga, tunggu ya Allah. Istrinya antri di belakang. Kata Allah, tahan. Nah, istrinya mau komplain. Ya Allah, suamiku gak ada mendidikku dulu di dunia. Ya Allah, ya Allah, suamiku begini-begini. Ya Allah, maka dikonfirmasi. Nah, kalau orang muslim mana dia misalnya mau masuk lagi ke surga, anak pula lagi komplain. Ya Allah, dulu mamaku begini, bapakku begini. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Semua nanti memberikan alasan-alasannya, ya. Nah, hal seperti ini kalau orang kafir selesai, bu. Semua alasannya tidak diterima. Tapi kalau orang muslim masih bisa, ya. Makanya yaumil hisab, hari perhitungan. Memang timbangan ada, catatan amal ada, oleh malaikat akan dikirim, ya. Tapi nanti setelah selesai catatan, ditanya dulu dari belakang tetangga boleh komplain, bu. Ya Allah, tunggu, hutangnya belum bayar. Ada hutang. Sebenarnya hutang itu kalau di akhirat tidak bisa dibayar dengan uang. Pakai apa bayar hutang? Pakai pahala. Makanya nanti ada yang bangkrut di akhirat. Habis pahala buat bayar hutang, ya, dengan si A, si B, si C, si D. Tidak ada lagi pembayarannya, pakai apa? Dosa dari orang tersebut. Nah, itu pembayarannya, ya. Makanya ibu-ibu yang budiman, sebagai ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita sering mengaji ini adalah pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Apa sih yang harus saya perbaiki pada diri saya? Ya, apa yang harus saya lakukan dengan umur yang sudah sekian lama dikasih Allah, kesempatan beribadah yang sekian panjang, seperti apa saya kepada Allah? Hablum minallah. Kemudian seperti apa saya kepada manusia? Hablum minannas. Karena manusia ini nanti di akhirat akan saling tolong-menolong juga, namanya syafaat. Tapi ada juga saling menuntut. Nah, ketika hal seperti ini dikabarkan oleh Allah, di atas ini banyak bercerita tentang keluarga, khususnya di ayat 8 itu bisa lihat lagi, dan di ayat terakhir ya 10 sampai 12 itu kisah-kisah tentang keluarga. Kita lihat di surat 8. Ketika Allah tadi di surat di ayat ke-6 menyebutkan tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya manusia dari batu, yang penjaganya malaikat yang bengis dan kasar, ya, yang tak pernah berubah wajahnya, tetap aja kasar, ya. Maka Allah ingatkan kita di ayat 8, ya. Sama bunyinya masih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, wahai orang yang beriman, tubu apa? Taubat. Nah, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang bagaimana? Nasuha. Apa nasuha? Taubat yang
siksaan neraka, maka Allah tunjukkan kita cara bertaubat, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Ya, mudah-mudahan sambungan dari ayat ini, mudah-mudahan ini masih ada kata harap-harap cemas. Ya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Ya. Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum. Masih apa ya Bu? Jaminan ampunan yang total itu masih digantung. Ya, memang Allah ini Maha Pengampun, Ghafur Rahim, ya nama Allah, ya Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Ya. Allahumma innaka afuwun. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya, Allah Pemaaf. Ya, makanya doa kita di Ramadan ya, bilal, ada bilal antara dua rakaat itu ada ya, kan itu dibaca berikan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa doa kalau kami bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Apa doanya? Ya, kan itu doanya. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Maka ampunilah kami, maafkan kami ya Allah. Satu itu saja. Artinya itu kalimat apa? Kalimat tunggu tadi. Astagfirullah, ampuni kami ya Allah, ampuni saya ya Allah, astagfirullah. Mohon ampunan. Makanya di sini disebutkan asa rabbukum ayyukafiru ankum. Semoga atau mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang-orang yang minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dapat dua. Satu, dapat ampunan, mudah-mudahan Tuhan mengampuni kamu. Kedua, mendapatkan bonus. Apa bonusnya? Surga. Ya. Jadi kalau kita mau minta surga, kalimat sebelum mintanya itu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, sebanyak-banyaknya istighfar. 70 hari, 70 kali sebenarnya ya dalam sehari silakan. Ya, itu bebas-bebas jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau panjang astagfirullahaladzim. Mau yang lebih dahsyat lagi, yang kubro, istighfar kubro. La ilaha illa anta. Bukan. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus. Istighfar kubro apa? Oh. Istighfar di sore ada ya? Ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Kembali ke sini, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, apa itu taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya. Ya, taubat dari apa tuh? Yang perlu kita taubatkan adalah satu, mohon ampunan dari kesalahan yang sifatnya syirik, syirik yang sengaja atau syirik yang tidak disengaja. Ya, syirik sengaja maupun syirik yang tidak disengaja. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah ingatkan, barang siapa yang ingin menatap wajah Allah, liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah SWT, hendaklah dia berbuat baik sepanjang hidupnya dan jangan menyekutukan Allah. Jikalau kita yang beriman ini bertobat kepada Allah, yang perlu kita jaga adalah jangan pernah menyekutukan Allah. Surat Al-Kahfi surat berapa Bu? 18 ayat terakhir. Coba ibu cari. Ada berapa ayat Al-Kahfi? 110. Ya, ayat terakhirnya Bu. Ya, ayat terakhir itu sebagai penutup itu. Ya, di Al-Kahfi, apabila kita menghendaki pertemuan dengan Allah SWT, kira-kira Allah mau ketemu kita di surga apa di neraka? Di surga.
surga, ya di neraka tidak ada. Ya. Kalimatnya, ya dia terakhir, qul, katakanlah, innama ana basyarun mislukum yuha. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Ilahukum ilahu wahid. Ya, menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jangan musyrik, jangan ganti Tuhan. Itu syaratnya. Ya. Maka barang siapa, faman kana yarjullah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Orang yang bertobat itu satu, mengakui kesalahan. Ya, harus ada bertobat terhadap apa dari apa. Yang kedua, menyesali, tidak mengulanginya lagi. Nah, yang ketiga ini ini berbuat baik sepanjang usia yang masih tersisa. Berbuat baik ini ada kuncinya, ya. Hendaklah dia berbuat baik, mengerjakan kebaikan, dan janganlah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Menyekutukan, ya. Kalaulah kita bertobat kepada Allah, kuncinya ingatku, jangan menyebutkan Allah SWT dengan yang lainnya. Ibu-ibu rahmati Allah, ketika Allah menjanjikan surga, ya, bagi orang-orang yang bertaubat tadi, ya, ada bonusnya, diberikan ampunan dan diberikan surga. Kemudian barang siapa yang ingin bertemu Allah, menatap wajah Allah di surga, maka jangan persekutukan Allah. Nah, dalam berkeluarga, apa hubungannya dengan keluarga? Keluarga yang diperintahkan Allah untuk menjaga diri, maka hari ini ibu sudah benar. Yang rajin ke majelis ta'lim, yang sering berkegiatan ta'lim, ya. Banyak ibu apa? Masya Allah, ya. Nah, kemudian yang ibu-ibu lakukan tersebut, satu, menyelamatkan diri saya. Ku ampusanku, dasarnya itu. Bu, ayo ke masjid, gak apa-apa duluan aja. Ibu jangan ikut mundur. Ya duluan, ya udah aku di rumah aja. Sering kan aku yang duluan, anak juga lah sekali-sekali gak datang, hati-hati. Kalau ibu mulai gak datang, tunggu ilallahnya terganggu sudah. Ya. Tempat kita menguatkan diri dalam bertaubat itu ada di majelis-majelis ilmu. Ya. Kemudian ketika ada perintah wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, ibu pulangkan ke rumah, pulang, lihat anak, lihat suami, kira-kira ibu diam aja atau ada bicaranya? Udah jam segini belum nampak sholat, udah segini bulan tahun belum nampak ini baca Quran. Mohon maaf kalau misalnya kita punya suami, saya punya suami, alhamdulillah suami udah sholat, senang ya bu? Alhamdulillah senang loh. Saya tanya beberapa ibu, gimana bu? Aduh ini suamiku udah saya sampaikan, udah saya ingatkan, udah saya berstart ceramah di HP, gitu ya. Belum juga tergerak hatinya untuk sholat. Awal-awal kalau diskusi sama saya bilang sabar ya bu, mudah-mudahan melalui ibu nanti suaminya berubah. Saya nggak sabar lagi bu, ya sabar lagi ya. Saya minta Ustaz, kata Ustaz dan beberapa ulama yang lain. Bukan manusia katanya. Saya takut katanya. Jangan gitulah. Kalau dengerin ceramah-ceramah itu banyak ya, versi-versinya banyak gitu ya. Tapi ada satu yang dititipkan kepada kita. Kalau kita masih bersedia bersama suami, contoh-contohnya ada di surat At-Tahrim ini. Ya, surat At-Tahrim ini dahsyat ibu. Sampai contohnya, ya kita masuk ke At-Tahrim lagi di ayat terakhir itu. At-Tahrim itu di sebelah Al-Mulk ya bu, ayat 12-nya.
Asia ini perempuan solihah yang sangat taat kepada Allah dan beriman kepada Allah SWT. Tapi ditakdirkan bersuamikan seorang Fir'aun. Fir'aun ini nama julukan ya Bu. Sosok orangnya itu ada nama kecil-kecilnya itu. Tapi nama seluruh raja-raja di sana itu disebut Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun gitu ya. Nah, suami yang Asia ini ketika dia berkata, ya, di saat ketahuan bahwa yang mengurus Nabi Musa alaihissalam anak angkat itu adalah istrinya di istananya sendiri. Kemudian ketika dewasanya Nabi Musa itu malah mulai ya mengajak untuk kembali kepada Tuhannya Nabi Musa untuk bertaubat kepada Allah, maka Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya itu tidak mau. Ketika tidak mau dan ketahuan, dicarilah Asia. Wahai Asia, ya ternyata kamu yang membesarkan. Bahasa kita nyokong di anak dalam rumah ayatnya ya, maka marahnya besar kamu. Ini suami loh, marahnya besar, kemudian dibuatkan tiang salib, disalibkan istri itu. Raja-raja zaman dulu kalau mau hukum rakyatnya yang berbuat salah itu di kayu salib. Makanya zaman Nabi Isa alaihissalam juga ya masih ada kayu salib. Kemudian itu dipaku, ini dipaku, kaki dipaku. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Gak langsung dibunuh nanti Bu, disiksa dulu. Ya. Dipenggal satu, gitu. Kan masih hidup tuh, masih teriak, masih apa gitu ya. Nah, untuk Aisyah ini diabadikan oleh Allah SWT dalam ayat 11 ketika beliau disiksa, ya, kemudian ditunggu apa yang keluar dari lisan beliau, apakah ampun suamiku, ampun raja atau dan sebagainya, maka siksaan dihentikan. Biasanya begitu. Ya. Tapi apa yang keluar dari lisannya Aisyah di ayat ini, ayat 12 ya. Idh qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah. Itu yang keluar. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Nah itu kalimat yang keluar. Ya. Ketika ya, keimanan itu teruji dan itu hubungannya langsung dengan pasangannya, kalimat surga ini keluar. Ya Allah, ya, aku membayangkan surga di depanku, maka siksaan apapun yang dihadapi itu tinggal siksa saja, gak masalah. Ya, kalimat ini keluar. Kemudian tambahannya, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya. Ini perempuan hebat, diabadikan 4 perempuan yang hidup di dunia dan dijamin sudah punya rumah di surga. Salah satunya Asia, istri Fir'aun. Kenapa masih hidup? Ya, beliau sendiri meminta dan Allah menyediakan. Karena berat ujian dalam rumah tangganya. Ya, dan beliau bertahan tidak keluar dari rumah tersebut. Artinya tidak minta. Ya, ini kekuatan yang ada pada Asia. Ya, nah, ibu-ibu dalam rangka apa ini? Bertahannya Asia kira-kira dihubungkan dengan At-Tarim ayat 6 dalam rangka apa? Tadi kan jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalaulah dia tidak beriman kepada Allah, pada Tuhan yang Musa, maka resikonya apa Bu? Neraka. Beriman dan disiksa di dunia, permintaan beliau, berikan aku rumah di surga. Dan janji Allah, barang siapa yang bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan meminta, ya, itu kan dikasih. Tidak meminta tapi mohon ampun, dikasih juga. Mudah-mudahan Tuhan mengampunimu dan memberikan surga untukmu yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu ayat 8 tadi. Jadi judulnya nih, kekuatan iman tadi sampai kepada titik ujian, dan ujian itu berat. Yang berat itulah ujian. Siapa yang sudah berumah tangga 20 tahun? Udah, yang sudah 30 ada. Saya berapa ya? Saya umur dari 42, nikah umur 26. Saya kurang itu. 25 dari apa ya? Umur 30. Sudah ada ujian yang berat-berat kok. Sudah. Ujian dengan pasangan sudah ada Bu? Sudah. Ujian ekonomi sudah? Sudah.
harmonisasi, sudah. Saya pun gitu. Aduh kak, aku pulang aja lagi, aku nggak tahan. Jangan deh, kata kakak saya. Kalau kau pulang, kau tutup itu bandara. Gak boleh. Oke, Pusika. Iya, rumah tangga harus dipertahankan, bukan dibubarkan. Bisa bubar, tapi bergetar alas di langit. Boleh perempuan mengajukan gugat cerai? Boleh, dan boleh cek di KUA. Yang paling banyak mengajukan gugat adalah kaum ibu, bukan kaum bapak. Karena ibu-ibu ini nggak tahan dengan ujian rumah tangganya. Kenapa tidak tahan? Ayo jawabannya apa? Nggak ada iman. Karena iman tadi. Ya, makanya panggilan di depan ya ayyuhallazina amanu. Amanunya ini yang harus ditingkatkan. Amanu billahi wa rasulihi wa kitabihi wa malaikatihi wa yaumil akhir. Ya, kan keimanan ada 6 ya. Yang terakhir apa? Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Ya Allah, sudah turun qadar buruk. Ngadulah dulu. Ya Allah, sakit kepala. Pusing, ya Allah, sama Allah dulu. Sudah turun ya Allah ketentuanmu. Ya di surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya. Hidup kita ini dikasih Allah, masih hidup nih. Dalam ujian ini kan kita masih hidup. Allah memberikan hidup itu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu ini, kamu itu kita, saya juga, yang paling baik amalnya. Paling baik itu paling apa? Paling bersabar, paling bertahan, paling bersungguh-sungguh gitu. Nah, amalan orang berkeluarga apa bu? Yang menjaga keluarga. Ya kan? Wa ahli naro. Suami mau dekat-dekat masuk ke neraka, tahan bang, jangan masuk situ bang. Nanti kita gak kumpul di surga, tahan suami. Oh suami ngajak kita ke surga, ikut bang, aku jangan ditinggal. Itu aja arahnya 2. Ya kan? Perasaan feelingnya mencari ilmu. Apakah jalan ini ke surga? Ini dasar ilmunya. Apakah ini neraka? Ini dasar ilmunya. Dan dua-dua itu jelas. Ya. Di surat Asy-Syams ya. Ada 2 jalan yang Allah tunjukkan. Namanya fujuruha wa taqwaha. Dan itu Allah berikan petunjuk, artinya ilham. Orang ujuk-ujuk buat jahat itu nggak langsung. Ada ilham dulu. Apakah ilham itu diikutinya atau ditolaknya? Kalau dia punya ilmu, maka akan ditolaknya. Kalau ilmunya sedikit, imannya tipis, ibadahnya kurang, maka sinyal untuk jalan yang buruk itu akan dikerjakannya. Salah satu kebaikan ibu-ibu dalam berkeluarga adalah bersabar kepada suaminya. Kok ibu-ibu sih yang harus sabar? Ya memang itu. Dan kalau kita lihat di surat An-Nisa, ya, tadi saya cari-cari itu ayatnya. Yang awalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki, semua laki-laki yang menciptakan, dan khusus yang muslim, ya, itu adalah pemimpin bagi para perempuan nisa. Kita semua ini punya pemimpin. Siapa pemimpin kita? Laki-laki. Kalau dalam masyarakat, siapa pemimpin ibu-ibu? Suami saya bu, kok suaminya? Iya kan Pak RT. Oh iya. Pemimpinnya Pak RT sini. Atas Pak RT siapa? Terus yang di masjid siapa? Imam masjid. Imam masjid itu pemimpin atau bukan? Kenapa? Imam sholat bu. Memang imam sholat. Nah, ininya kita di situ ya. 2 ya. Dalam sholat itu imam. Ya. Dan imam itu kan ada kriteria untuk dipilih jadi imam sholat. Ya. Dan biasanya imam itu dilamar sekalian sebagai guru atau pemimpin di masjid tersebut. Ada masalah agama, datang ke masjid. Ada masalah masyarakat, datang ke Pak RW, Pak RT. Kalau dua-duanya, aku pula Pak RW, Pak RT, Pak masjid. Ini gimana Pak RT, bahwa ini ada hubungan dengan agama. Ini Pak Imam. Nah, jadi pemimpin itu nggak sendiri, ya, kadang kolektif. Kan nggak semua orang menguasai
Ada kan? Kita di belakang sebagai jamaah. Nah, bagusnya kan seperti itu namanya. Ada imam sholat, ada pilih masyarakat jadi satu. Tapi tidak semua diberi Kelebihan. Ya, nah itu masyarakat. Nah kalau dalam rumah tangga, siapa pemimpinnya? Rijal qawwamuna 'ala nisa, istrinya satu, bukan dua. Pemimpinnya ya bapak yang satu ini. Kalau istrinya dua, ya tetap bapak ini juga pemimpinnya. Dua-duanya harus taat juga sama bapak ini. Gak bisa kan? Pak, perasaan aku gak mau lah jadi istrimu Pak, kalau aku diduakan gitu. Terus kata bapak, aku gak mau menceraikan kamu. Nah terus gimana ini? Ya sabarlah gitu. Aku gak sabar Pak. Kalau gak sabar, sudah ke pengadilan. Maka cepat jalan keluarnya. Padahal tidak begitu harusnya. Ya, sebelum laki-laki melakukan sesuatu bermusyawarah dengan istrinya. Perintah agama musyawarah. Tapi hari ini bapak-bapak berada musyawarah. Mau berhenti kerja musyawarah, cari kerja baru musyawarah, menyekolahkan anak musyawarah. Bila mau nikah, yuk baik. Makanya, si ibu terpulang ke si ibu. Gimana ibu? Mau dilindungi keluarganya atau mau bagaimana? Saya bertahan Bu, saya akan lindungi keluarga saya akan jaga anak dan suami saya. Jangan ibu lepas suami ibu. Dalam pilihlah yang muda itu udah mampu saya tinggalkan, tapi bayar dulu biaya hidup, keluarkan dulu biaya hidup gitu ya. Nah, ibu-ibu dan mati Allah itu harta Indonesia. Tapi saya ingin menyampaikan yang prinsip di sini. Kenapa laki-laki itu dilihat sebagai pemimpin? Karena beliau diberi tugas menafkahi. Jadi laki-laki yang kita patuhi ini ternyata kita minta kepada beliau nafkah. Ada ibu yang nggak berani menerima suaminya? Kalau belum berani Bu, berarti turunkan. Oh suami itu pemimpin ya, perasaan waktu aja yang dikeluarin suami baru keluar. Cari suaminya Bang, abang itu pemimpin, ambil kiranya, kasihlah duit Bang. Duit kemarin gak habis. Nah, cepatnya habis, aku pandai menghabiskan. Nah, itu jawabannya. Mana bukti pandainya ini? Oh iya kurang ya, ini kurang. Kalau kurang bantulah. Nah, kalau kita diminta membantu, baru kita bantu. Kalau nggak diminta membantu, tetap aja di posisi awal. Istri kalau sudah dinikahi jadi apa? Garis-garis kalau dinikahi oleh laki-laki jadi apa? Pengantin baru, ya. Setelah pengantin baru jadi apa? Permaisuri. Makanya orang Malaysia bilang ibu suri. Suri rumah tangga. Kan gitu ya, ibu suri kan? Permaisuri sebenarnya Bu. Apa pekerjaan permaisuri Bu? Makan siang datang makan siang. Siapa yang menyiapkan? Ada orang dapur. Baju cantik siapa yang rapiin? Ada bagian laundry. Ya, itu permaisuri. Suri rumah tangga. Kalau dari awal kita menikah kita belum mensikapi diri sebagai permaisuri, maka kesini-sini repot memang Bu. Rangkap jabatannya banyak sekali. Istri solihah dituntut solihah. Yang soleh lama, sana belajar ngaji udah solihah. Mak jaga wajah biar awet muda, sana dandan. Tapi uang dandannya nggak keluar. Entahlah. Ayah, kata banyak cantik ya, mama mau juga lo cantik. Tambah sedikit, tidak beli skincare. Tambah sedikit. Jadi nggak apa-apa Bu gini sama suami. Nanti suaminya mikir. Tapi yang wajar ya Bu. Ya kalau tidak wajar itu bisa suami. Ya nggak boleh. Ya tetap kembali ke kita lagi. Makanya diluruskan niatnya. Saya ingin menjaga keluarga saya dengan cara ya saya mengurus diri saya agar iman tetap terjaga. Kalau iman terjaga dan turun ujian, saya sanggup menghadapi ujian. Saya minta kepada Allah jalan untuk bisa melalui ujian ini. Ya saya mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Allah itu langsung loh perhatikan kita, ya. Langsung dalam doa apa namanya? Ya Hayyu Ya Qayyum, ada doanya. Bi rahmatika astaghis. Pernah dengar? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis asgani sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu saya baca terjemahannya. Ya. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Berdiri Sendiri, janganlah Engkau tinggalkan
Kalau kita tidak mau ditinggal Allah, maka kita jangan juga meninggalkan aktivitas ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Apa yang Allah suka? Istri-istri solihah apabila mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, maka Allah kasih surga untuknya. Buka satu pintu surga. Bagi sholat jaga. Terus apa lagi? Puasa jaga. Ramadan udah dicicil belum? Ya, lunas? Belum. Ya. Nah, usahakan lunas Ramadannya. Ya, karena ini jadi istri solihah yang dapat surga. Percepat bayar Ramadannya. Ramadan tahun dulu belum lunas Bu. Ya, bayar lagi. Ramadan dulu Bu, masa gadis. Ya, puasa Ramadan itu kan dihitung hutang, harus dipodok. Beda dengan sholat. Kalau kita taubatan nasuha tahun ini, itu kita ingat-ingat tahun dulu banyak kali sholat atau tinggalkan ya Allah gimana ya, pelajari fikihnya. Kalau ketemu fikihnya yang mengatakan bahwa sholat itu tidak dipodok, ya, maka sholat berikutnya dijaga. Tapi kalau ketemu dalam fikih puasa harus dipodok, maka ingatlah puasa dulu-dulu yang pernah kita tinggal. Yang ingat, tidak ingat Bu, kalau tidak ingat namanya lupa, ya kan? Kalau sudah tidak ingat namanya lupa. Orang lupa itu dalam hadisnya Allah maafkan. Makanya taubatannya nasuha. Ya Allah saya sudah lupa ya Allah, ngakulah lupa. Entah berapa sholatnya saya tinggalkan, entah berapa puasa saya tinggalkan, entah berapa tahun saya buka aurat, entah berapa lama saya marah-marah sama orang tua karena gak cocok pikirannya, ide-ide saya gak enak sama orang tua. Dan sekarang orang tua sudah gak ada. Ya Allah, banyaknya dosa-dosa ini ya Allah. Ya kan? Belum dosa-dosa jual beli, ada utang yang belum dibayar, sisa sedikit, pindah, gitu kan? Kredit apa? Ya Allah, dulu lunas gak ya? Dengan kreditnya udah gak ada. Nah, dosa-dosa kayak begitu memang banyak. Ya, makanya kita bersyukur diajarkan doa yang tadi. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terus sendirian. Fa'fu anna kalau rame-rame ya karim. Ya, ampuni ya Allah, dan janji Allah mudah-mudahan dosamu diampuni. Ini kan janji Allah. Kalau mudah-mudahan berarti cukup doanya sekali. Diulang terus. Ya, cukup istighfar sekali dan diulang istighfar sampai hati tenang, hati nyaman, berbuat baik ya, sepanjang usia ke depan. Dan perbuatan baik yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya periksa sirik kita. Masih ada nggak sirik pada diri saya, pada keluarga saya, pada rumah tangga saya? Kalau masih ada di pangku di tembok tuh sebelah Pinang kan? Nah, di pangku tuh masih ada yang digantung di leher bayi-bayi. Ya. Terus sudah lama sakit, tak mau lagi ke dokter, tak mau juga ke herbal, perginya ke orang pintar. Orang pintarnya ternyata ada was-wesnya, ada tiup-tiupnya. Hati-hati. Ya, pelajari betul-betul. Kalau sudah jatuh ke musyrik, kalau sudah menjadi, kalau belum bertobat semasa hidup, ya, jangan harap mendapatkan surga. Tidak akan bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau diduakan. Ya, jadi menjaga diri itu penting, menjaga keluarga juga penting, bertahan dengan urusan-urusan yang Allah takdirkan sebagai ujian itu juga sangat penting. Sedikit demi sedikit, insya Allah. Ya, Allah SWT sangat menginginkan rumah tangga itu berada dalam kondisi tenang, sakinah ya, tenang. Bu, bergejolak bu rumah tangga kami, rumah tangga tetanggaku kalau bergejolak apa bu? Bantu. Ya. Siapa bergejolak, ibu apa suami? Suamiku bu, ibu gimana? Saya juga. Saya pernah ketemu suami istri, ibunya ngaji. Bu, saya boleh ikut ngaji? Boleh ikut. Setelah ikut ngaji, kalau ngaji kan baca Quran. Bu, saya belum bisa baca Quran. Oh ya gak apa-apa, nanti kita buka kelas baca Quran. Ikut kelas baca Quran. Bu, saya kan kelas baca Quran, ikut ngaji Al-Quran yang bahas seperti ini. Boleh bu? Boleh. Dua-duanya boleh. Setelah ikut, terbuka cerita. Bu, suami saya nambah sesuatu di rumah. Nah, apa sih?
penjagaannya ditanam di rumahnya di beberapa sudut. Supaya apa tujuannya? Supaya keluarganya harmonis. Ya si istrinya paham, setuju. Akhirnya setuju supaya harmonis ditanam. Sudah ditanam berapa lama? Suaminya mulai lagi berulang. Ada lagi perempuan lain. Si istrinya bingung, perasaan kemarin sudah ditanam supaya tidak tergoda dari perempuan lain atau perempuan lain tidak menggoda suaminya. Ternyata terulang lagi. Nah dalam itulah si istrinya bercerita, Bu, yang dilakukan bapak, ibu tahu itu orang pintar. Nah, orang pintar tanda kutip ya. Nah kemudian menurut ibu bagaimana? Maksud saya, apakah ibu diam saja suami ibu seperti itu, atau ibu mendatangi lagi orang pintar? Saya datang juga melihat, saya cari orang pintar juga agar menyelamatkan rumah tangga saya. Terus ibu dikasih resep sama orang pintar itu, dia dikasih. Nah, terjadilah dua-duanya mendatangi dukun, orang pintar. Istri mendatangi supaya rumah tangganya bagus, suami mendatangi supaya rumah tangganya bagus, ya. Nah, ini dalam tafsir surat An-Nas disebutlah di ujung surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia. Khawatir suaminya diambil orang, khawatir rumah tangganya berantakan, istrinya kabur, terus dia tidak bisa menikmati hidupnya. Suaminya khawatir itu. Kalau bisa tetap boleh dapat dua, versi suami, versi istri, ya malah aku aja satu. Karena datangnya kepada dukun, ujung-ujungnya istri tetap gelisah, tetap marah ke suami, suami tetap dapat perempuan yang kedua. Kacau. Nah ketika saya kasih tahu, barulah si ibunya mau. Ku anfusakum. Kalau ibu mau, diri ibu jaga dulu. Caranya gimana? Kita taubat. Saya dan ini tubuh ilallahi taubatan nasuha. Gimana caranya dunia? Saya belum pandai baca Quran. Saya bantu bacakan ayat-ayat daripada ibu, kemudian ibu dengarkan, ibu yakini. Namanya ruqyah. Nah, saya bantu ruqyah. Ya, saya ruqyah, kasih ke bu, kasih ruqyah yang lembut, yang tidak keras ya. Itu air mata, manis, gitu ya. Terus gitu ya, angin keluar, keringat, mules perut. Nah itu tanda-tanda keluar dia dari tubuhnya. Setelah itu apa? Ada terapi. Apa terapinya? Ibu tetap ikut kelas baca Quran sampai ibu lancar baca Quran. Kalau terapi ini tidak dilakukan, maka balik lagi jinnya. Karena sifat jin itu al-khunnas, mudah datang, cepat pergi kalau diusir, kalau suruh keluar dengan ayat Al-Quran, dan balik lagi kalau imannya lemah. Nah orang-orang yang baca Al-Quran itu boleh diyakini terindikasi imannya mudah turun ketika dia menghadapi ujian. Makanya kenapa majelis taklim itu harus ada kelas baca Quran supaya imannya kuat. Buka kelas baca Quran. Ya, saya ngomong seperti ini dapat PN bu, ngajar baca Quran. Saya bukan perlu TPN. Bu, ibu lah yang ngajar kami. Ya bu, saya cari waktu. Ya, kadang sholat isya ke masjid, bu ngaji ya mau ribuan. Ya biasanya mau bertobat ini yang sudah sejauh umurnya. Datang, saya udah nenek, ternyata murid saya juga nenek. Yang gadis-gadis ada ngajinya pagi, masih muda, yang anak satu, anak dua, masih 40 tahun itu ngajinya siang, sore. Ya, yang bersedia habis subuh itu nenek juga. Ibu disibukkan juga, nggak sempat ngaji. Dia nek besok saya sebut ke masjid, besok nggak pulang ya, langsung ngaji sampai matahari terbit. Setelah saya bantu ruqyah, ternyata ini hebat bu pengaruhnya. Nek setelah ruqyah baca Quran ya nek, ya saya nggak lancar bu. Nenek simak aja ya, saya bacakan. Surat apa ibu baca? Surah Yasin. Nenek mau. Ternyata keutamaan Yasin itu kalau dibaca pagi maka melancarkan urusan hari itu. Kalau baca dari malam maka urusan seharian baca itu dilancarkan. Nah urusan ibu-ibu ini adalah ya Allah lancarkan saya baca Al-Quran. Kan itu urusannya. Itu kebutuhan ini usia yang sudah tidak muda. Gampang apa gampang tuh ngajarnya?
lagi. Ya, harokat atas bawah, tanmi, tambah sukun, tambah tasbih, kan itu aja rumusnya. Nanti apa lagi yang tidak dibaca nih, alif lam ini tidak dibaca, ini langsung masuk tasbih. Bu, banyak kali aku pelajarannya. Iya, ini banyak. Tapi saya ketemu buku yang simpel, tasbih untuk orang dewasa. Apa akhirnya? Tidak pakai saya kok 1 sampai 6 itu tidak pakai untuk orang dewasa. Itu untuk anak-anak. Ada. Nek, ini ngaji berapa bulan nek bisa lancar? Tapi ada syarat apa? Rukiah nenek yakin? Ya bu, nenek tidak ada lagi nyimpan jimat. Ada bu, apa bentuknya minyak? Oh nenek memang bukan minyak urut ya, minyak beneran. Ini harus nenek bawa kemana pergi, kalau tidak nenek gatal-gatal. Dia dapat di mana minyaknya? Dari orang kita. Ya sudah, kita tobat ya nek, minyak ini izinkan untuk tidak dipakai lagi. Terus gimana badan nenek? Saya perkenalkan setelah rukiah bekam. Cetak itu ada dalam aliran darah. Selesai dirukiah, yang dirukiahkan hatinya, jiwanya, terus fisiknya belum, masih ada jin dalam aliran darah itu. Kalau jinnya belum mau keluar, kan kita tidak tahu nih berapa banyak jin di tubuh ini. Di tubuh saya aja saya nggak tahu berapa banyak jin. Yang keluar berapa jumlahnya pun tidak tahu. Entah habis entah enggak pun tak tahu. Yang jelas ada. Di tafsir An-Nas juga disebutkan Rasulullah SAW punya korin jin yang mendampingi. Tapi alhamdulillah korin Rasulullah sudah Islam. Lah korin kita nggak tahu, nggak Islam kita masih kafir. Karena jin terbagi dua di surah jin, ada jin muslim, ada jin kafir. Kalaulah yang sering diikuti bisikan-bisikan yang buruk, jalan yang sesat, jalan kejahatan, jelas itu bisikan dari jin kafir. Maka benarlah harus diruqyah. Aku nggak suka dulu dengan ibu itu tadi. Kok nggak suka? Masa cincinnya besar kali? Ini saya, ya Allah bu, orang yang punya cincin kok dia nggak suka? Udah begini tuh, kalau panas lah hatiku. Malah, nah itu kan contoh-contoh jinnya. Maka kalau masjid gitu ya kan, ada jin masuk masjid bu? Ada. Siapa yang baca Al-Quran saat baca Al-Quran itu jin datang menggoda. Barang siapa yang sholat saat sholat itu jin datang menggoda. Ada yang lupa rakaat sholat? Ada lupa ini rukuk dan dua satu ya. Ada yang lupa wudu, udah wudu tak belum tadi. Tadi kan kita tak ya, ulang lagi wudu. Nah itu siapa tuh yang memberikan was-was? Itu setan. Iya, maka setan ini memang harus dituntaskan keberadaannya. Wahai setan, wahai jin, pergilah dari tubuhku, harus dilepaskan itu. Di sini belum pernah ya. Nah, ya Izal Dawi sama Ustaz dan Nana. Pernah ya? Pernah. Kalau sudah pernah ya, selanjutnya terapi. Terapinya apa? Baca Quran. Buka kelas baca Quran. Yang sudah lancar baca Quran, baca zikir pagi sore. Perlindungan. Karena setan itu dua shift. Sebagaimana malaikat pun dua shift. Ya, setan pagi sampai sore, habis selesai, datang setan sore sampai pagi. Makanya godaannya dua. Malaikat juga sama. Malaikat asalnya naik langit lapor. Ya, malaikat subuh. Pas subuh itu naik lagi, ditanya sama Allah, wahai malaikat sedang apa hambaku? Sedang sholat subuh ya Allah. Makanya orang sholat subuh di awal waktu, sholat asar di awal waktu, itu nilainya bagus dalam catatan malaikat penjaga. Maka harus dijaga dua waktu sholat itu. Penting sekali. Sholat yang lain ya harus dijaga, jangan dua itu aja sholatnya. Udah harus sholat subuh, sholat asar aja. Yang lain nggak sanggup, nggak boleh, tetap harus lima. Ya, jadi itu firman Allah. Syirik itu adalah sesuatu yang nyata adanya dan godaan itu sampai menjelang sakaratul maut baru selesai. Memastikan, mengajak, dan saya tak hanya mengajak saja. Ya, membisik-bisikkan dan bisikan tidak di telinga, tidak di pikiran, dia langsung di sini. Ya, pada pusat kesadaran manusia, di hati manusia, bisikannya. Maka sakitnya di sini itu. Kalau dibisikin, aduh nyesal, Allah nyesal, apa aku lakukan itu, nyesal di sini. Dan setan-setan itu kalau manusia sudah berhasil melakukan satu dosa, setan melepas diri dari manusia, segera menghindar karena takut kepada Allah. Ya. Nanti setan akan
sudah mengerjakan maksiat. Kata setan, aku takut kepada Allah. Jadi kita yang mengikuti godaan. Setan itu tidak sampai melakukan perbuatan yang besar, ya, tapi manusia itu sanggup melakukan perbuatan yang besar, ya, karena dia dilupakan kepada Allah SWT. Jadi ibu rahmati Allah, seperti itu ya, agar kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga, maka pastikanlah kita tidak dengan musyrik. Kalau sudah pasti, ikuti dengan terapi Al-Quran. Al-Quran ini syifa, obat. Sakit apapun baca Quran, Bu. Sakit hati baca Quran, insya Allah sembuh. Ya Allah, ternyata aku dia minta maaf, gak datang dia, ya Allah. Padahal dia yang salah, ya Allah, bukan aku. Nah, kalau ibu masih begitu kepada Allah, ibu sembuhkan sendiri hatinya. Ya Allah, aku maafkan dia sebelum dia minta maaf kepadaku, maka derajat ibu naik. Ya Allah, besok ketemu di warung sampai dia. Besok lewat depan rumahnya, aku senyumin dia. Ya Allah, gak dibalasnya. Aduh, ya Allah, artinya bisa senyumin pohon jamunya. Terus jamunya jangan kita ya Bu. Aku senyum depan rumahnya gitu kan. Tapi gak dibalas, gak apa-apa. Kenapa? Aku senyum sendiri. Belum gila itu. Senyum sendiri, kalau sendiri gak gila loh. Ya, itu proses menyadari bahwa kalau saya gak maafkan dia, saya itu menunggu maafnya saya yang bilang. Ya kan? Kenapa? Ini Allah memberi kesempatan. Ketika kita berinteraksi dengan manusia dan terjadi ketersinggungan, itu ujian. Siapa yang lebih baik amalnya? Saya, ya Allah. Apa bentuk amalnya? Saya maafkan sebelum dia minta maaf. Satu. Ya Allah, ternyata bukan dia yang salah, saya yang salah, ya Allah. Tidak nuduh orang lain salah. Saya yang salah, ya Allah. Maka saya terima dia seperti itu kepada saya. Terus kalau saya didiamin, saya terima, ya Allah, saya didiamin. Tapi insya Allah saya berusaha menyapanya, ya Allah. Gimana caranya? Saya berlindung kepadamu, ya Allah. Saya ta'amu, saya baca 30, saya baca kursi kalau lewat rumahnya. Kalau dulu saya meninggal malas lewat depan rumahnya. Sekarang tidak, ya Allah. Nah, kan bisa kan? Ya, menyenangkan hati sendiri, meminta kepada Allah dan melafazkan bacaan-bacaan yang bisa mengusir setan yang membisikkan di dalam dada kita sendiri. Ya, kalau kita tidak berlindung kepada Allah, sampai kapan? Perbuatan-perbuatan itu dipendam dalam dadanya sendiri. Ya, dan itu jadi penyakit ya Bu. Namanya dendam. Dendam itu sakit dan bahaya. Yang tadinya umur 70 bisa 60. Dan justru stres. Kenapa lah ibu ini? Ya, tahu aja dalam tahun ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah SWT melapangkan dada-dada kita bagi alasan doa. Doa mendadak. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa alaihissalam berdoa itu karena Nabi Musa ditugaskan berkata-kata kepada Firaun. Sementara Nabi Musa itu cadel karena ada ujian waktu bayi. Ya, betulkah ini bayi atau bayi ajaib? Kan itu ceritanya bayi Nabi Musa ditaruh bara api, ya, dan satu lagi apa? Susu. Ya, ternyata diambil bara api, ya, sama diikatkan ke lidahnya. Itu mungkin cadalnya Nabi Musa alaihissalam. Namanya bayi kan tak ngerti yang mana satu mau dipegang. Nah, berarti benar ini bayi beneran, bukan bayi jadian, ya, bukan bayi ajaib. Karena zaman Nabi Musa itu ilmu sihir itu sampai ke tingkat yang paling hebat di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi dikhawatirkan ini bayi sihir didapatkan dari mana untuk apa? Kan dicek. Nah, ketika dewasa, guru perintah berkatalah kepada Firaun, beri peringatan tentang apa? Sembara Allah Tuhannya Musa. Maka Nabi Musa minta kepada Allah. Nah, apa? Yang pertama diminta, Rabbis rahli sadri situ. Ya Allah, lapangkan dadaku. Menerima perintah itu lapangkan dadaku supaya bisa diterima. Setelah itu, ya, fasihkan lisanku agar orang lain mengerti perkataanku. Ya.
keluarga. Dalam obrolan itu ada salah paham, Bu. Rasa saya belum bilang, kok kata ibu saya yang bilang. Ya, ada omongan sejengkal menjadi semeter ya, setengah bukan menjadi semeter, gitu kan? Nah, itu kan berbahaya. Ya, jadi doanya seperti itu dilafazkan, kemudian doa minta ilmu juga terus dilafazkan, pagi-pagi minta ilmu. Apa doa ilmu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Akhir zaman. Ya, respon ibadah amalan serta kebala. Apa yang lain lagi? Yang satu lagi nya, Robi. Ilmu itu sampai ketika paham, maka minta tidak paham. Ya Allah berilah kami ilmu dan berilah kami kefahaman. Itu oleh Allah. Penutupnya di surat At-Tahrim tadi yang 8 itu ada doa di situ. Ya. Ketika orang-orang diperintahkan untuk taubatan nasuha, maka Allah ajarkan doa di situ. Ya. Orang-orang yang sudah minta ampun dan sudah memperbaiki kehidupannya, nanti di akhirat itu mereka diliputi cahaya. Ya. Dan cahaya yang dimiliki tersebut masih diminta lagi kepada Allah seraya berdoa. Di bagian ujung ayat disebutkan doanya, Rabbana atsmim lana nurona. Ya. Wahai Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ini sudah ada cahaya sekarang, masih berdoanya kita minta sempurnakan. Saya baca Rabbana atsmim lana nurona. Wahai Tuhan kami, ya, sempurnakanlah cahaya kami. Ya. Kemudian diikuti dengan waghfir lana, ya, dan ampuni kami. Jadi senantiasa terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ilmu kita bertambah, ampunan terus-menerus diberikan, dan janji Allah untuk memberikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya itu benar-benar kita dapatkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga niat kita menjadi istri salihah dalam rumah tangga kita, menjaga suami, menjaga anak-anak, menjaga zuriat kita yang berikutnya, ya, sebagaimana ibunya Maryam, ya, di surat Al-Imran. Ibunya Maryam, ketika Maryam bayi baru lahir, ya, ibunya langsung berdoa, ya, ini zubiha wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Wa ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dan wa zuriyataha, anak cucunya. Jadi Maryam itu sudah didoakan oleh ibu beliau, ya, dirinya yang masih bayi dan anak cucunya. Dan ternyata siapa cucunya ibu ini? Ibu istri Ali Imran. Kan suratnya Ali Imran, ya, keluarga Imran, istri beliau namanya Hana, ya, mendoakan sampai cucu. Dan siapa cucu beliau yang jadi nabi? Nabi Isa alaihissalam. Jadi ibu berdoa dari kecil-kecil ini, ya, bayi-bayi ini didoain zuriatnya. Mana tahu kita meninggal duluan, kita udah sempat doain. Nah, nanti dia menikah, dia punya keturunannya lahir yang mulia, ya, yang hebat, insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya berusaha terus menjaga diri, menjaga keluarga, dan mendoakan mereka. Doa istri, doa ibu itu diijabah, ya, apalagi ini ibu salihah yang kita, ya, semua akan berada pada kondisi sakinah, mawaddah, warahmah, ya, ila akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktunya cukup ya? Cukup atau belum? Sudah, ya. Kita ada bertanya dulu atau mau ditutup? Doa, ya. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita awali dengan keberkahan umur kita. Wa barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustazah Safnian yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita pada sore hari yang berbahagia ini. Baiklah ibu-ibu, pengumuman yang pertama yang akan saya sampaikan bahwasanya Kamis depan atau Kamis besok